Misalnya contohnya, cara membuat use case kan banyak beberapa teori. Maka di pembuatan use case itu ada di bab 3. Karena antum akan membuat use case. Use case yang sebenarnya itu tidak di bab 3 nanti. Karena antum harus penelitian kan. Di sekolah itu tuh aktornya berapa, ngerti nggak? Maka hasil dari aktor, gambar aktor ada sebelah kiri, sebelah kanan, berapa kiri, berapa kanan, ya kan? Panahnya gimana, diagram aktivitinya, di aktivitanya apa aja, itu akan ketahuan setelah di bab 4 atau 3. Ngerti nggak? Awas kalau salah lagi ya. Saya udah ngasih tahu. Saya ulang lagi. Gambar-gambar use case yang sebenar ya sesuai dengan lapangan yang antum memang akan kuat. Maka ada di bab berapa? 3. Mingkem juga belum rapat ya. Anak era memang kayak gini. Ya, anak era memang kayak gini biasa. Saya nggak alako, nggak kuliah, bodoh. Harus diulang-ulangi sampai 7 kali kayak tawaf aja tuh baru ngeh. Saya tanya penjelasan. Kalau aktor itu gambarnya gini. Kalau yang namanya posisi aktor itu ada di sebelah kiri atau kanan, itu ada di mana? Bab berapa? Cek toh. Ya ini anak El-Rahma kayak gini nih. Itu teori bukan tuh? Teori kan? Teori. Kalau gambar ini namanya aktor. Nah ini garis ini adalah namanya ini. Ini penggunaan use case kayak gini. Itu apa? Teori. Ada di bab berapa? Bab 3. Karena ketakutan terus nggak jawab. Enek-enek ada aja lah kayak gini. Dan nanti saya tanya sekali lagi karena sudah kalau mingkem akan dikomentari akhirnya dengan mangap akan lip sync. Udah tahu tuh setelah ini maksudnya akan pada mangap wes toh trikmu busuk udah ketahuan ya. Saya ulangi lagi. Oh di proyek ini aktornya ada 5. Aktor aktif ada 3 sebelah kiri, aktor pasifnya ada 2. Dia bisa mempunyai, contoh misalnya melakukan login. Aktor ini bisa melakukan login. Dia juga bisa membuka laporan. Ini hanya mempunyai akses untuk melakukan login aja dan membuka laporan saja. Tidak bisa menginput. Sementara aktor ini bisa menginput. Itu ada di bab berapa? 4. Aneh ya? Wah, aneh sekali. Bab 1, 2, 3 atau 4? Teori kan? Teori kan? Ya diem aja kayak gitu. Supaya selamat diem dah. Bab berapa? Siapa yang bab 3 ngacung? Sebelah kiri yang Iwan. Ya. Yang awat bab 3 mana? Bab 4 mana yang Iwan? Bab 4 mana yang awat? Berapa? Aduh, berarti aku belum ngerti. Saya tanya, emang semua aktor itu ada 5? Semua proyek itu semua 5? Enggak. Emang teori itu bilang bahwasanya aktor itu ada 5 gitu? Enggak. Studi kasus. Sesuai kasus toh? Ya. Lah kok antum bilang bab 3? Aneh. Bab 3 itu baru bilang bahwasanya apa? Dengan menggunakan ini kami nanti akan menggunakan use case. Use case ini kayak gitu bab 3. Use case ini menggunakan beberapa simbol. Simbolnya orangnya artinya adalah aktor. Saya tanya, kayak gitu tuh sesuai dengan kasus atau semuanya kayak gitu? Hah? Sesuai dengan kasus coba. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim.
Emang kalau namanya aktor gambarnya kayak gini tuh sok kasus doang. Yaitu ada di bab 3. Tapi kalau sudah kasusmu kan kamu harus penelitian kan? Aduh. Saya tanya nih, coba Fikri. Di Baron itu ada namanya penerimaan siswa baru. Programnya pakai berapa aktor? Ya, emang antum malaikat ya yang bisa ngelihat Lauhul Mahfuz? Jangan ketawa. Saya lagi serius nih. Saya tanya kamu nanti. Emang ente tahu program ini PSB Baron? Saya tanya. Emang tahu? Lo kok pede banget bisa bilang 2 gitu? Dari mana antum tahu? Berarti saya tanya, pertanyaan tadi bisa terjawab kalau kamu ngapain? Hah? Ya itu namanya penelitian. Gak bisa observasi kan? Gak bisa observasi doang kan? Antum kan penelitian di sana. Kalau nggak ada ini programnya gimana? Ya namanya penelitian kayak gitu. Berarti antum merancangnya dari laporan, dari ini apa yang pengen kamu bikin. Paham? Kok pede banget? Ya nggak tahu Pak, bilang aja nggak tahu Pak, kayak gitu mah harus penelitian. Maka dari itu jawaban tadi ada di bab berapa? Kok pada diem aja kayak nggak ngerti, kayak blank gitu. Hah? Sekarang saya tanya, proposal penelitian itu sebelum penelitian atau sesudah penelitian? Sebelum. Nah kalau jawaban kayak gitu akan ada di mana? Ini kamu Gaza muncul, kamu udah masuk berapa kali tuh? Ya, siapa lo ya yang nggak aktif itu? Mesti tertunda nanti pas ini ya, pas seminar. Saya udah nggak belas kasihan. Yang penting nggak kasihan pada diri antum sendiri. Kenapa saya harus kasihan? Saya ulangi lagi. Jangan nggak ngerti kayak gitu, ya kan? Contoh misalnya, kamu pakai yang namanya ini, panah misal, penjelasan. Kalau panah kayak gini, artinya adalah bisa melakukan akses. Kalau panahnya adalah titik, berarti dia hanya melihat. Itu ada di mana? Bab berapa? 3. Karena emang kayak gitu semua. Nah, namanya metode menggunakan use case atau menggunakan ini terserah metodemu kan. Metodemu bisa pakai itu, bisa pakai diagram alur. Dan ngerti? Ya. Jadi sekali lagi, yang namanya tujuan penelitian untuk anak-anak informatika yang pertama adalah mengetahui tentang sistem. Hasilnya adalah use case. Gak ngerti? Yang kedua, membangun program dengan menggunakan aplikasimu apa? Hasilnya adalah program aplikasi. Mengetahui efektivitas dari programmu, hasilnya adalah prosentase penerimaan. Sudah ngerti belum? Gak jawab juga. Sudah ngerti belum? Hah? Pelan-pelan. Emang pelan-pelan kayak gimana lagi? Ulangi.
Setidaknya antum itu mempunyai 3 tujuan dan 3 masalah. Rumusan masalah untuk anak-anak informatika itu harus 3. Kurang dari 3 maka tidak sesuai standar Stikom. Lebih dari 3 silakan, pokoknya 3 ini tercakup. Kalau antum pengen mengembangkan yang lain silakan, tetapi 3 ini harus ada. Contoh, baca judulmu. Siapa nih? Coba kamu, Dul. Ada enggak? Kalau enggak ada bilang aja enggak ada. Sistem pendukung keputusan bebek berkualitas berbasis website menggunakan form paragraf 8. Ya. Sekarang saya tanya, tujuanmu ada berapa? 3. 1. Mengetahui si peternak itu dapat menentukan entok yang berkualitas. Katanya bebek, sekarang mentok. Lama-lama berkembang lagi, lama-lama ini babi, lama-lama apa lagi. Bebek lah, bebek. 2. Ya, berarti sistemnya. Hasilnya apa? Hasil penelitianmu nomor 1 tujuannya kan mengetahui. Di pembahasan hasilnya apa antum? Diketahui Ya, maksudnya berupa apa? berupa website. Belum dong. Website itu nomor berapa? Tujuan berapa? 3. 2 atau 3? 2. Oh. Udah ngerti belum? Nomor 1 tuh produknya berupa apa? Flowchart. Kalau enggak apa? Use case, tergantung pengen pakai apa gitu loh. Jadi kalau saya tanya, emang si bebek si Dul entok tadi apa pakai apa? Ini Pak, cara menentukan entok yang bagus gimana? Antum bisa jelasin, nggak pakai apa? Belum pakai komputer, belum pakai website, belum pakai apa tuh Laravel atau apa, belum pakai itu, tapi pakai apa? Ini loh, secara akal tuh diterima. Udah ngerti belum? Yang kedua, tujuanmu apa? Bukan cuma encik sono no. Kami selatan air mancur sana. Kamu Mengetahui framework Laravel dapat membuat sistem pendukung keputusan untuk bukan mengetahui, kok mengetahui doang. Apa? Merancang, membangun, kok mengetahui doang. Merancang. Kalau mengetahui itu antum cuman baca-baca buku aja bisa nih gitu doang, bisa. Contoh. Kan ada 3 kan, ada bisa mengetahui, membangun, membuktikan. Terus produknya apa? Jawabannya nanti apa? sini Pak, sistem. Ini sistemnya. Jadi antum tuh harus apa? Antum tuh yang namanya skripsi utamamu tuh adalah apa? Flowchart, program, sama prosentase penerimaan. Ngerti nggak? Ibaratnya yang nguji tuh pengen tahu programmu masuk akal nggak? Oke, kayak gitu. Oke, berarti kamu ngerti ya? Ngerti. Oke, sekarang mana programnya? Kalau tadi sistemnya, ini programnya. Yang perlu penelitian yang mana? Semuanya. Makanya itu penelitian pertama itu penelitian tentang sistem. Penelitian kedua di depan komputer. Kalau sistem, penelitianmu di mana? Bisa observasi. Kalau kamu apa? Pengen lihat yang sudah jalan. Kalau antum, Pak, kita nggak ngerti Pak, pokoknya pengennya gini. Berarti antum sudah apa? Studi pustaka. Ngerti nggak? Tergantung dari objekmu. Atau kalau objekmu misalnya TK-nya aja belum berdiri Pak, bisa nggak? Kata siapa belum bisa? Kata siapa? Kan bisa kan orang bangun TK, begitu TK-nya
muncul langsung apa? Punya program bisa kan? Bisa. Berarti kamu observasi bukan? Ih, bener-bener nggak ngerti observasi ya. Wong TK-nya aja belum kok, terus kemudian kamu observasi ke TK jin sebelah mana? Di mana jin tuh menyekolahkan anaknya? Di mana? Tuh. Udah ngerti? Di situ pentingnya namanya metodologi. Metodologi untuk penelitian pertama saya saya tuh tidak observasi. Loh kenapa? Karena harusnya kamu observasi. Boro-boro Pak TK-nya juga belum berdiri. Bapaknya tuh pengen bikin TK, tapi pengen bikin TK langsung punya aplikasi. Oh gitu, berarti kamu gimana caranya? Saya dengan cara studi pustaka. Oke. Saya channelnya adalah wawancara Pak. Saya nggak observasi TK-nya belum dibangun tuh. Ya, pesertanya juga mana pesertanya? Nggak ada apa, masih janin semua gitu. Kan bisa jadi TK-nya Muhammadiyah tuh ya inden tuh sampai 4 tahun. Kalau antum mau masukin anakmu ke TK Muhammadiyah di Yogyakarta tuh inden belum juga anaknya jadi, ya udah harus bayar TK. Ya nggak kayak TK kampungmu kan, udah telat baru daftar ya, udah mau rapotan baru daftar. Udah ngerti belum? 3. Menemukan bahwa sistem Menemukan, emang hilang atau gimana? Oh. Mengetahui juga nggak apa-apa. Menemukan kayak hilang, emang di mana itu? Mengetahui bahwa sistem pendukung keputusan yang dibuat dapat menentukan bebek yang berkualitas tinggi. enggak gitu, bukan gitu. Ya. Apa? Itu kan tergantung dari itu mah nomor 1 kan. Menentukan bahwasanya apa? Program yang dibuat apa? Bisa diterima oleh siapa ya? Terserah kamu, oleh pengguna, oleh semua pemakai, oleh user. Tergantung kamu mau nanti apa, nanyanya ke siapa. Belum paham nih berarti ini. Ganti langsung. Ini workshop tuh kayak gini. Jadi kuliahnya workshop tuh kayak gini, langsung ganti. Coba awal, siapa nih? Siapa yang mau saya tanya-tanya? Yang tahan mental siapa tuh? Jangan sampai pulang nangis. Coba nih. Zara tuh. Bukan, dari kesimpulan. Ya iya judul C, pakai nanya. Terus sekarang nanya aneh-aneh saya hitung aja udah mulai. 1, judul. Sistem penentuan nomor klasifikasi buku berdasarkan edisi menggunakan metode SAW di perpustakaan Istiqomah Rahmat. Ya, tujuannya. 1. Mengetahui sistem penentuan nomor klasifikasi buku di perpustakaan Istiqomah Rahmat. Bentar, produknya nanti apa? Use case. Use case, flowchart, terserah nanti kamu kan macam-macam kan, bisa use case, flowchart, terus apa lagi tuh? Diagram activity kan, aktivitas, silahkan. Tapi kan beberapa juga ada yang ini ya, ada yang pakai apa? Pakai metode yang berbeda tuh. Pakai apa tuh namanya? Yang zaman dulu tuh ya. Apa tuh namanya? Bukan waterfall. Waterfall kan ini kan programnya tuh. Ya waterfall secara blok-bloknya bisa waterfall. Macam-macam. Anda mau pakai apa? Udah ngerti tapi maksudnya. Sehingga kalau saya tanya-tanya secara belum program, itu saya tanya ke Zara, coba nanti pas ujian tuh. Coba kalau ada yang pinjem buku gimana? Kamu ke arah use case atau ke program? Use case dulu. Itu secara teori. Oh, nanti kalau peminjaman buku dia dilakukan oleh ini Pak, oleh ini Pak. Cerita kan? Oke, berarti berapa aktor? Ini masih use case. Jadi antum benar-benar ngerti tentang sistem. Nah, sistem itu akan diterjemahkan dan diproduk dengan dibangun, berarti tujuan yang kedua. Apa tujuannya? Membangun sistem penentuan nomor klasifikasi buku berdasarkan edisi menggunakan metode SAW di perpustakaan Istiqomah Rahmat. Tuh, sudah ada SAW, sudah ada apa tadi? Ya.
pakai apa sampai sistem. Produknya ada produknya atau hasil akhirnya adalah produk berupa aplikasi. Udah ngerti ya? 3. Mengetahui penerimaan sistem penentuan nomor klasifikasi buku berdasarkan divisi menggunakan metode SAW di perpustakaan sekolah. Ya, bisa dilengkapi. Kamu bisa, ini ketiga kan, intinya 3 ya. Sistem, program, penerimaan. Kalau ente mau ngecek, ini sebetulnya tidak semua tempat kuliah kayak gini loh ya. Nggak semua tempat kuliah nggak kayak gini. Nanti kalau antum ada di misalnya ya di S1 UIK misalnya, UIK tuh bisa 3, bisa 2. Ngerti nggak? Jadi kadang-kadang dia bikin sudah selesai gitu. Ya terserah sebetulnya, tergantung dari tujuan penelitianmu. Tapi di Al-Rahmah ini antum itu diajak supaya menyelesaikan penelitian sampai orang-orang tuh gimana sih daya terima terhadap program saya gitu. Ngerti nggak? Jadi tergantung dari kebijakan dosen sebetulnya. Cuman pada saat ini kalau Al-Rahmah menetapkan semua harus tuntas 3. Udah ngerti? Bisa lebih dari 3, yaitu apa? Yang nomor 1 bisa antum pecah. Misalnya perpustakaan dengan misalnya ya ada perpustakaan ini ya jurnal dan perpustakaan buku misalnya. Berarti bisa mengetahui sistem pembukaan buku, mengetahui sistem jurnal gitu ya. Bisa, tapi kan intinya sama, sistem, program, penerimaan. Udah ngerti belum? Makanya kalau pada saat awal antum masuk ke ruang sidang seminar, saya lihat 3 itu nggak ada, udah nggak bisa, coba keluar dulu dan perbaiki gitu. Sudah ngerti? Siapa yang belum ngerti nggak apa-apa, nggak usah takut diomelin. Kamu bener aja juga diomelin, ya apalagi salah, nggak biasa diomelin mah. Dah ngerti? Siapa yang belum ngerti nggak apa-apa, kamu udah bayar, jangan sampai nggak ngerti. Udah bayar kok tetap aja nggak ngerti. Udah ngerti ya? Oke. Nah sekarang sudah saya anggap clear ya. Nah, jadi tadi jangan sampai 3 ini nggak tercakup, ya kan? Kalau apakah bisa menentukan, contoh tadi ya itu tadi bisa menentukan bebek berkualitas, ya itu pertanyaannya nomor 1 itu. Ya sistem itu bisa nggak? Kok bisa menghasilkan bebek yang berkualitas, gimana ceritanya? Gitu. Nomor 1 itu. Nomor 3 itu menentukan apakah program saya itu disenangi oleh user, yang penggunanya seneng nggak tuh, yang punya pabrik bebek tadi seneng nggak dengan programmu gitu. Sudah ngerti? Oke. Itu yang informatika. Coba yang manajemen, baca. Siapa nih? Kamu manajemen? Ya, Tan. Baca. Judulnya pengaruh pemberian insentif dan disiplin kerja terhadap produktivitas pegawai bordir Cahaya Baru 18. Berapa variabel? Ada 3, Tan. Terus hubungan variabelmu antar variabelmu bentuknya apa? Nama variabelnya dulu. Variabelnya pemberian insentif, disiplin kerja, terus yang terikatnya produktivitas pegawai. Berarti terikatnya berapa? Terikatnya 1, Bebasnya 2. Nah kayak gitu. Ngerti nggak? Antum kalau sudah ditanya variabel bebasmu berapa, terikatmu berapa, manajemen bisa jawab, itu sudah hebat. Di Kalpataru itu udah hebat tuh. Udah dosen pembimbingnya sudah pinter nih gitu. Ngerti nggak? Karena ujian Kalpataru tuh lihat orang-orang nggak ngerti gitu. Ada yang nggak ngerti, sudah macem-macem udah nggak ngerti kayak gitu. Makanya antum harus ngerti tuh mana bebas mana terikat. Kalau sudah bebas terikat berarti kalau kamu bisa ngasih notasi. Kalau bebas X, terikat Y, berarti variabelmu apa macamnya? Macamnya X1, X1, X2 sama Y. ya. Udah ngerti ya yang lainnya. Sekarang hubungan antar variabel antum tulis di situ. Ada spidol kan?
Saya gimana ya? Saya pengen duduknya itu sebetulnya gampang itu kalau saya seperti apa? Di lab gitu ya. Jadi saya contoh gini, buka hubungan antar variabelmu. Saya langsung lihat. Nanti kalau sudah naik ke atas, buka use case-mu, buka outline-mu, saya baca gitu. Kalau ini kan saya tanya jawab belum tentu saya cepet baca. Ketua kelasnya siapa? Coba diatur ya jadwal lab, bisa enggak gitu. Misalnya di kan duduk di lab lebih nggak usah ngatur-ngatur kursi kan. Kayaknya lab tadi kosong, saya lihat nggak? Coba lihat tuh sebentar, kosong nggak buat kan depan gitu. Mana? Nggak apa-apa, lihat. Udah gitu, oke. Nggak apa-apa, terserah tuh. Nah, kadang-kadang contoh misalnya nih, ini yang coba antum geser ke situ deh, biar Ahmad kelihatan. Bantu atau yang di pesantren meninggal lah. Yang menentukan hubungan antar variabel itu siapa? Stop. Alah itu apa? Kena giginya. Ya. Yang menentukan hubungan antar variabel itu siapa? Siapa? Lu kok Y? Aduh, jangan gila dong. Yang menentukan hubungan antar variabel ini siapa? Kok Y malah Y? Siapa Y itu? Yeni. Hah? Saya tanya, yang menentukan hubungan antar variabel itu siapa? Peneliti. Kalau mahasiswa antum lega lagi belajar kayak gitu, yang menentukan siapa? Mahasiswa dan dosen. Siapa? Pembimbing. Kalau dia membebaskan ya berarti antum sebagai peneliti. Kan bisa aja kan? X1, X2. Ini macam-macam. Bisa yang seperti antum bilang, bisa sekaligus, bisa kan kayak gini. Ya kan? Atau antum pengen ada apa variabel apa yang artinya? Ya, ada moderatornya misalnya. Siapa yang menentukan kayak gini? Ya itu adalah pembimbing sama antum. Kalau pembimbingnya membebaskan silahkan. Nah sekarang judulnya tuh masuk akal tidak? Tadi kan hubungan antara apa? Apa dan variabelnya apa nih? Pengaruh pemberian. Intensif. Insentif kali. Insentif. Ya, insentif. Calon-calon terbantai nih. Yang dibilang kalau kamu nangis terus saya kasihan, saya semakin semangat. Apalagi pas sidang kamu nangis, saya semakin semangat saya. Ya, insentif sama disiplin. Ya, kalau insentif dan disiplin bisa bersama-sama ini. Nanti ada rumusnya lagi. Oke, taruhlah kalau kayak gini misalnya. Ya duduk. Taruhlah yang saya kotakin kayak gitu. Coba sebutkan tujuanmu ada berapa? Tujuannya. Tujuannya ada 5 tadi. 5. Betul, bagus. Kalau lengkap tujuannya 5. Oh. Kalau lengkap ya. Salah berarti. Kalau minimalis berarti apa? Minimal ada berapa? 3. Minimal 4. Oh jangan ngarang. Apa? Yang penting itu adalah panahnya. Berarti berapa? 2. Kalau lengkap 5. Tapi kalau sebetulnya pengen diketahui itu apa? Cuma 2 aja. Yaitu apa? Sebetulnya kita pengen hubungan X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Kalau panahmu kayak gini. Ngerti ya?
Tapi kalau panah ini minimal ya. Kalau semuanya optimal berarti antum harus mengetahui X1 dulu, X2 itu apa, Y itu apa, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Kalau tujuan lengkap, ngerti ya? Yang gak harus lengkap itu kalau misalnya panahnya terlalu banyak seperti ini nih. Misalnya yang ingin antum ketahui hubungan variabel agak rumit kayak gini. Berarti minimal ada berapa ini tujuan? Minimal 1, 3, berapa? 1, 2, 3. X1 terhadap Y, X2 X2 terhadap Y, dan X1 bersama X2 terhadap Y. Itu beda loh ya. Jadi contoh misalnya ya, saya kalau sendiri kan ada kan orang ya, guru kalau apa? Guru kalau nggak ada PPT misalnya, guru nggak ada PPT nggak bisa ngajar. Tetapi kalau guru sama PPT, jadi pengajarannya misalnya membuat kalian tuh ngerti 5. Tapi giliran PPT doang, nggak terus kemudian 2,5. Ngerti nggak? Guru plus PPT bisa ngajarin antum jadi 5. Tapi kalau PPT doang bisa saja 0 gitu. Nggak terus kemudian setengah-setengah, itu penelitian. Ya ada apa? Guru tambah PPT. Atau bisa guru tuh setelah pakai PPT makin kacau. Ada guru tertentu yang pakai PPT itu makin kacau gitu. Berarti kalau dia sendiri pengaruhnya besar, tapi bersama dengan PPT dia jadi ini. PPT doang 2, guru doang 5, guru sama PPT malah 0. Itu penelitian bisa seperti itu. Makanya yang namanya bersama dengan sendiri-sendiri itu penelitiannya beda-beda. Nanti rumusnya beda-beda juga. Sudah ngerti ya? Paham sampai sini untuk manajemen? Antum kuat di apa namanya? Metodologi penelitian itu udah bikin memukau dosen. Oh, dia ngerti. Gitu ya. Nanti hasilnya kadang-kadang agak tidak diperhatikan. Pokoknya dia ngerti kok gitu. Antum kasih aja statistik agak pabeliet ke dosennya, udah langsung aja nilainya. Gitu ya. Oke. Nah, dari sini nanti tujuanmu harus ada kesimpulan. Kesimpulan biasanya anak-anak informatika tuh lupa. Saya sudah nguji yang sudah lulus kan sekarang kakak kelasmu sudah jadi sarjana komputer kan pada tuh 2, 3, 4, 5 udah 5 ya. Baru 3,5 tahun lo ya. Belum antum baru UTS kan kemarin ya. Baru dia setengah semester dia udah lulus. Tapi 5-5-nya ternyata saya baca kesimpulannya nggak sesuai di tujuan. Hari tujuan penelitianmu 5, ya belakangnya harus kesimpulan berapa? 5. Jadi harus pasangan ya, ini harus antum ingat terus ya. Jadi masalahmu itu rumusan masalah itu berarti apa? Kalau di sini kata tadi antum misalnya si Agus tadi bilang 5, berarti kan permasalahannya berarti 5, tujuannya 5, kesimpulannya 5. Jadi kalau di sini mengetahui X1, mengetahui X2, mengetahui Y, mengetahui X1 terhadap hubungan X1 terhadap Y, mengetahui hubungan X2 terhadap Y, itu berarti apa? Itu tujuan. Kalau rumusan masalah berarti apa? Apa yang dimaksud dengan X1? Apa yang dimaksud dengan X2? Gitu. Tinggal dirubah aja dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan, pernyataan, terus kemudian kesimpulan. Kesimpulannya ya itu tadi, disimpulkan bahwasanya X1 kalau antum bisa rangkai dengan kalimat sederhana ya sederhana, nggak apa-apa. X1 adalah merupakan ini, X2 adalah merupakan ini, hubungan ini adalah apa? Sebutkan. Kalau kamu pakai statistik, di kesimpulan harus pakai statistik. Kalau antum sudah capek-capek pakai statistik, malah ini nih anak-anak informatika tuh suka gitu. Di metodologi antum bilang berapa persen dapat, kan pernah baca kan antum kayak gitu, pernah baca gak? Terus di kesimpulan malah nggak muncul. Kalau anak manajemen kan kalian pakai statistik ya, biasanya kan hubungan X1 terhadap Y itu dinotasikan dengan Y sama dengan gitu kan. Ya berapa X tambah berapa gitu hasil dari statistik kemiringan itu loh, kemiringan apa hubungan itu. Udah ngerti ya? Itu harus muncul di kesimpulan. Karena pengen tahu kan? Kan pengen tahu. Udah ngerti belum? Oke. Jadi harus muncul ya. Kalau misalnya antum
bahwasanya tadi ya aplikasi menentukan bebek paling berkualitas bebek tadi telah diterima oleh siapa? Aktormu misalnya ini ya, pemilik ini ya, pemilik perusahaan, dan juga ini oleh pengguna sebesar 80%. Itu harus muncul di akhir. Sudah ngerti? Nah, kalau yang namanya informatika, kesimpulan kan 3 tadi ya. Kesimpulannya 3. Yang pertama, sistem harus bilang bahwasanya sudah didapat sistem dengan menggunakan apa tadi ya? Use case apa, jelasin. Kemudian yang kedua, sudah dapat dibangun suatu ini dengan menggunakan Laravel bla 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 bla. 3, program menggunakan bla 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 tadi diterima oleh siapa saja sebanyak 80%. Mau sendiri-sendiri boleh. Kan kadang-kadang aktor 3, makanya antum nanti akan belajar untuk ini ya, untuk setelah ini akan kita belajar tentang sampel. Itu tergantung dari antum mau menggunakan sebagai sampel itu dan dianggap satu populasi atau beda populasi. Contoh misalnya ini ya, PPT saya kan digunakan untuk ngajar kan, guru maupun mahasiswa kan. Antum boleh menentukan bahwasanya PPT saya tuh bagus menurut siapa? Ya semuanya. Berarti antara mahasiswa dan guru tuh dijadikan satu. Bisa. Atau antum menjelaskan di akhir, diterima oleh mahasiswa berapa persen, diterima oleh guru berapa persen, kan beda kan? Kalau guru kan make, kalau mahasiswa kan baca. Sudah ngerti belum? Mungkin gurunya banyak, misalnya saya mengajar yang ngajar KKI misalnya 5 orang, antum nanya ke pengajar KKI semua. Terus kemudian oleh mahasiswa ditanya ke 20 mahasiswa. Itu berarti populasi antar populasinya dicampur. Itu nanti namanya adalah random yang bukan random tetapi apa? Yang strata. Jadi saya harus ada tuh dalam menentukan, karena kan aktormu 2 kan, aktornya PPT saya kan 2. Saya dan antum kan yang melihat gitu. Yang menggunakan, saya yang mengoperasikan, ibaratnya saya kan ininya kan, adminnya, antum yang usernya. Sudah ngerti belum? Kalau dijadikan satu, antum boleh menjadikan satu boleh, tapi kamu harus mewakilkan apa yang namanya guru. Ngerti nggak? Mesti kamu harus ada gurunya, harus ada mahasiswanya. Maka bisa diterima oleh guru maupun mahasiswa berapa persen, boleh. Tetapi boleh juga antum membedakan. Kesimpulannya, program PPT diterima oleh para guru usernya itu berapa persen, sementara diterima oleh mahasiswa berapa persen. Udah ngerti? Contoh misalnya, siapa yang sudah tergambar programnya ngecung? Sudah tergambar, sudah ngerti, sudah jadi programnya siapa ngecung? Nggak ada. Hah? So satu angkatan nggak ada yang jadi. Nggak ada. Hah? Yang udah terbayang. Coba, baik. Kamu kira-kira berapa aktor? 2. Posisinya sebagai apa dan apa? Admin dan pengguna. Ngerti nggak? Nah, antum itu nanti di kesimpulan boleh mengatakan program ini oleh admin tuh gampang, bagus, tapi oleh pengguna tuh kayak sulit. Bisa nggak? Bisa kan? Admin memudahkan, tapi ternyata pengguna kan mungkin pengguna misi-misi ya kan? Sementara admin cuma mengklasifikasikan misalnya ya. Bisa saja. Makanya kalau misalnya kayak gitu lebih baik antum pisah populasi. Pisah populasi maksudnya apa? Antum itu nanti produknya ada di admin dan di user. Apa namanya? User ya. Supaya ketahuan gitu. Oh, programmu tuh kayaknya mudah di admin, adminnya senangnya 90%. Ngerti nggak? Usernya 60%. Itu penelitian gagal nggak? Enggak. Jangan dibilang bahwasanya antum tuh harus senang semua ya.
Jangan terus direkayasa, temenmu bingung, please dong, bilang ini dong, ini buat penelitian, bilang 90 dong, bilang bagus banget. Jangan. Antum bilang bahwasanya, oh program saya tuh gak diterima Pak oleh user. Sementara admin tuh seneng. Bisa terjadi nggak? Bisa. Malah antum bisa bikin pembahasan di kesimpulan dan sarannya bisa. Ngerti nggak? Dibuat lagi program yang lebih memudahkan user. Ngerti nggak? Itu sarannya, tuh bisa saran tuh. Diperkirakan yang menyulitkan mereka adalah pengisian yang terlalu banyak dan seterusnya. Itu bisa bikin saran di situ. Jadi yang namanya penelitian bagus itu bukan ini ya, bukan harus berhasil secara teori. Kalau teorinya nggak berhasil berarti malah antum bikin teori baru tuh, berarti ternyata enggak nih. Ya kan secara teori misalnya kecambah bisa tumbuh dengan air, ternyata air ledeng nggak bisa. Oh nggak tumbuh berarti apa? Oh kemungkinan karena airnya air ledeng nih. Bisa jadi apa? Nggak tumbuh bisa apa? Bukan berarti penelitian tadi gagal. Insentif misalnya, ternyata insentif di daerah itu nggak ngaruh gitu. Ada loh. Insentif nggak ngaruh ada. Ya kan di di perusahaan keluarga misalnya insentif nggak ngaruh ada kayak gitu. Anda bisa simpulkan bahwasanya oh di perusahaan keluarga ini tuh ternyata insentif nggak ngaruh atau ngaruhnya sedikit. Itu penelitian ya, bukan berarti bahwasanya yang namanya penelitian berhasil itu mesti hasilnya tuh sesuai dengan yang antum harapkan. Enggak. Antum bisa tadi tujuannya mengetahui kan mau jelek atau bagus. Oh setelah itu jelek, ternyata pakai ini jelek, itu penelitian, hasil penelitian. Sudah ngerti ya? Maka jangan harap bahwasanya apa? Yang namanya hasil UAT-mu itu pasti apa? Yang namanya penelitian bagus itu 90%. Enggak. Malah antum nggak bisa ngomong kan? Kalau ini jelek, kalau ini kok beda ya, itu bisa jadi bahasan. Ngerti? Manajernya bilang bagus, adminnya bilang jelek. Berarti apanya ya? Oh, manajer kan cuma bisa buka apa? Laporan doang. Adminnya apanya? Oh, ini nih mungkin adminnya dia harus klik-klik scroll apa gitu yang membuat dia sulit. Antum bisa buat pembahasan. Sudah ngerti kan sini? Kalau bagus-bagus doang apa pembahasannya? Nggak ada. Ya. Oke, ada pertanyaan? Siapa yang bingung? Nggak ada yang bingung? Baik, kemarin tugasnya sudah sampai apa? Membuat outline, Manfaat tujuan. Terus outline bab tujuan berapa? 1. Baru bab 1. Yang kayak gini saya nggak bisa ngelihat gimana ya. Saya tuh sebetulnya pengen ngelihat gitu loh. Untuk saya kasih tugas sambil saya keliling ngelihat outline-mu, yang lain juga ngerjain bab 2 nanti gitu. Coba sekarang kita ada di bab 2. Kalau bab 2 ya. Sudah bab 2 belum kemarin? Belum. Bab 1 udah ya. Urutan bab 1 apa? Antum cari apa dulu? Judul. Ya, terus apa lagi? Ya. Terus antum cari programnya yang apa? Kalau yang satu yang informatika, program yang antum kuasai, udah pakai itu aja udah. Ya, sekali lagi kita nggak butuh. Yang utama bagi antum adalah penelitian. Antum tuh adalah berusaha untuk menulis secara ilmiah. Baru yang sangat terbarukan. Kalau sesuatu yang baru banget, ya bagus lah, tapi yang penting ilmiah dulu. S1 tuh gitu. Kalau baru itu S2, baru banget, teori baru S3. Itu ya, antum tuh baru belajar menulis ilmiah. Sebetulnya makanya S1 kan menteri dulu kan tidak harus kan skripsi. Sekarang nggak tahu tuh dihapus lagi tuh aturan itu, nggak tahu belum keluar. Ya.
Oke, sampai sini. Untuk bab Sabtu udah paham? Ada yang nanya silakan, nggak apa-apa bebas. Saya tunggu sambil minum ya. Udah nanti. Ya. Kalau misalnya objeknya umum gitu, misalnya bikin aplikasi kita misalnya ya kita masukin Play Store kan nanti umum kan siapa aja bisa pakai itu objeknya gimana Pak kalau kayak gitu Pak? Boleh seperti itu, asal memang antum berarti kan tidak ada namanya observasi, tapi tetap harus ini kan, harus studi pustaka kan, atau observasi pada aplikasi yang sejenis. Ya berkaitan sejenis terserah. Itu ngerti nggak? Tergantung aplikasi, mau pengen bikin aplikasi tandingan berarti sejenis, pengen bikin aplikasi lanjutan berarti yang berkaitan. Makanya dari itu antum harus nih perhatikan ya, metode itu nggak bisa bilang oh metode saya adalah R&D, nggak bisa. Secara umum R&D misalnya informatika R&D ya. Tapi antum harus ini harus tahu kan tujuanmu tiga kan, intinya apa? Ini kan mengetahui sistem, membangun program kan, program atau apalah, aplikasi atau apa terserah. Terus mengetahui daya terima kan. Nah ini tuh masing-masing antum ceritakan apa metodemu. Ini kira-kira apa? Mengetahui sistem. Kalau antum kunjungan ke sekolah tadi sudah punya, tapi masih manual, antum melihat, itu apa namanya? Observasi. Terus kemudian ketemu dengan kepala sekolah, berarti apa? Wawancara. Ini di mana? Iya, maksudnya biasa. Mengetahui sistem kan? Ini perlu wawancara tidak? Enggak. Ngerti nggak? Ini nggak perlu wawancara. Kalau ini biar bisa tahu daya terima, ya menggunakan apa? Questionnaire. Gitu. Nah sekarang kan pengen mengetahui sistem. Ya ini kan observasi kemana? Wawancara kemana? Atau bisa juga apa? Studi pustaka. Seperti misalnya pada penelitian yang sudah ada, ternyata gini. Kalau buka aplikasi yang sudah ada itu apa? Termasuk apa? Observasi. Observasi itu ini loh. Kalau dalam di KKI itu ada kan namanya observasi kan berarti apa? Melihat langsung. Gitu toh. Melihat langsung. Kan melihat langsung kan tidak harus sesuatu tempat kan. Bisa melihat langsung aplikasi yang ada. Udah ngerti? Bagus pertanyaannya. Jadi tidak harus objek sekali lagi. Antum bisa membuat aplikasi, tapi tetap harus dijelaskan tiga ini. Kok bisa sistem itu ada? Ngerti ya? Itu ibarat tadi loh, si bapak yang belum punya TK pengen bikin aplikasi TK. Nah itu kan juga nggak bisa observasi. Itu nggak ada objeknya itu. Makanya nggak harus objek. Makanya tidak harus apa? Namanya penelitian itu tidak harus apa? Yang harus objeknya itu loh. Apa? Bukan. Misalnya pengaruh insentif terhadap ini di, nah kan tadi kan? Itu nggak harus seperti itu. Langsung aja bikin ini, tapi apa? Antum apa namanya observasi terhadap apa? Dijelaskan di sini. Udah ngerti ya? Ada lagi? Ada yang tidak pakai objek? Rencana nggak ada objek itu ada? Ada? Ada yang nggak produk deh? Ada yang nggak produk? Ada nggak yang nggak bangun sistem? Ada? Nggak ada? Ditanya, saya tuh nanya. Ada nggak? Karena beberapa 2 tahun yang lalu ada tuh yang cuman apa melakukan apa
membandingkan gitu. Membandingkan ini dengan ini. Jadi berarti kan dia nggak bikin produk apapun ya, kayak gitu boleh. Cuman kalau sudah mahasiswanya manajemen boleh, manajemen informasi misalnya boleh. Tapi kalau sudah teknik informatika nggak boleh. Antum harus bikin. Kalau antum kan jurusannya apa? Informatika. Informatika tuh masih luas gitu. Ngerti nggak? Bisa menilai doang juga bisa. Kalau teknik informatika harus bikin. Sistem informatika harus mengolah kayak gitu. Ini nih, ininya. Tekniknya di sini. Informatika di sini. Manajemen itu bisa apa? Pengaturan orang untuk di sini nih, untuk mengetahui. Itu bedanya ya. Apa tadi mau nanya? Ya. Kalau misalnya aktor gunanya cuma satu, jadi si aktornya. Kenapa ini aplikasi kalau diperlukan untuk mendaftar aktornya? Boleh. Iya, berarti aktornya satu. Gak apa-apa. Ya tergantung antum pengennya apa. Gitu ya. Artinya orang satu orang, enggak kan macam-macam. Ya, antum bisa gini loh. Tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Antum itu nggak harus gini. Contohnya misalnya, kemarin saya ini ya pas menguji sidang ini. Contoh misalnya ya, ini program ini buat untuk manajemen saja, untuk manajer aja, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa aja misalnya. Antum dipesanin seorang manajer, Pak, saya pengen aplikasi yang untuk saya bisa mengetahui kegiatan anak-anak gimana, laporan mereka, misalnya ya. Bisa aja untuk dia aja, aktornya tuh dia saja, bisa tidak? Bisa. Terus kemudian, ini ceritanya gini nih. Terus kemudian dia itu melakukan UAT. UAT-nya cuma satu. Terus saya tanya, kok cuma satu sampelnya? Ya memang manajernya satu, Pak. Bener gak kayak gitu? Ya enggak, kamu bisa aja mengundang 5 orang yang seakan-akan dia kalau jadi manajer merasakannya ini enggak gitu loh, ngerti gak? Tapi memang harus orang-orang yang ngerti tentang manajemen gitu loh. Misalnya pabrik tadi, misalnya saya bukan manajer tapi saya tahu kerjaan bapak saya gitu. Coba kalau sebagai manajer kamu ini, ngerti gak? Paham sampai sini? Contoh misalnya antum saya suruh bikin ya kan suatu program, misalnya PPT saya KKI aja misalnya. PPT saya KKI. Terus saya pengen nanya, kamu kan sudah bikin program PPT KKI saya. Terus saya pengen nanya, kira-kira guru KKI itu yang seneng berapa orang? Kan nggak harus saya doang kan? Bisa saja orang yang mengerti tentang KKI terus dia memahami kalau saya jadi guru gimana ya, mudah nggak gitu, ngerti nggak? Maka dia bisa ngisi. Jadi yang namanya manajer cuma satu. Kalau UAT hasilnya harus satu nggak sampelnya? Harus satu nggak? Enggak. Dia bisa beberapa orang yang pokoknya ngerti tentang manajerial tadi gitu. Kalau kamu sebagai manajer gitu loh, terus kamu pakai aplikasi ini gampang nggak? Oh, susah nih mau jadi manajer. Kamu kan nggak manajer ya, tapi saya tahu kerjaan manajer di situ sehingga saya bisa nilai gitu. Paham ya? Jadi aktornya memang satu, tapi kamu bisa saja UAT itu apa? Tetap hasilnya 5 orang gitu. Udah ngerti? Jangan terus semuanya sampel jenuh. Nah, itu mah bukan bukan ini dong. Nanti antum kesulitan untuk menilainya. Ya boleh sebetulnya, cuman kan kayak nggak ini ya, nggak ilmiah gitu kok. Cuman yang menilai satu orang, artinya beberapa orang. Oke, ada lagi. Terus kalau antum nanti kan 3, ingat ya, saya udah bilang ke antum nanti 3 minggu lagi kita siap untuk seminar. Seminar itu tidak sampai antum itu harus menghasilkan apa? Use case, nggak apa-apa. Antum tuh pengen kemana? Berarti hanya bab 1,
2, dan 3. Itu ada perubahan ya. Kalau tahun lalu tuh dia harus apa? Harus sudah use case-nya udah ngerti gitu loh. Contoh misalnya, ngerti ya? Pas seminar program itu sudah kayak program, mau bikin program, padahal itu mah bukan seminar penelitian toh. Seminar bikin program. Seminar bikin program tuh harus tahu belum program di sana ada apa gitu. Udah, tinggal antum kalau pakai kalau Laravel kayak gini nih nanti gitu. Kalau ini penelitian itu antum sekolah ke sekolah aja juga belum gitu loh. Ngerti nggak? Jadi antum sudah menjelaskan aja, nanti saya pakai use case Pak, nanti pakai ini, pakai Laravel. Laravel udah jadi belum programmu? Pas seminar penelitian tuh loh. Ya belum, namanya mau bikin. Udah ngerti? Nah kalau yang namanya manajemen beda dengan anak-anak nih. Sehingga antum tuh kan gak bikin kan, antum langsung ke arah apa? Untuk mengetahui X itu gimana, antum cerita, oh saya pakai ini, X2 saya pakai ini, Y gimana pakai ini ya. Semua anak manajemen itu pasti ke arah kuesionernya di seminar harus sudah jadi sama dengan anak-anak apa? Informatika sudah jadi antum kuesionernya, minimal apa antum sudah akan nanya apa? UAT itu udah ketahuan ya. UAT untuk ini. Contoh misalnya, kan ada isu-isu itu kan ya. Untuk yang namanya standar standar misalnya data mining itu apa yang harus dipenuhi, ada nggak kayak gitu? Antum ada kan teorinya? Ya minimal kuesionernya nanya tentang itu, minimal pas bab 3 nanti ini pakai ini Pak, pakai use case ini namanya pakai Laravel. Antum jelasin aja tombol-tombol di Laravel atau apa, hal-hal pokok di Laravel, hal-hal pokok di pembuatan use case. Terus di sini nanti saya akan tanyai Pak kalau sudah jadi ini, nanti pertanyaan utamanya adalah apa sih yang namanya, kan beda-beda ya. Kalau data mining apa, kalau SPK apa gitu ya, harus memenuhi standar apa gitu. Dan ngerti belum? Saya ngomong kayak gini ngerti nggak? Itu Umar kok kayak apa beliau gitu ya? Ya senyum dikit walaupun hasilnya mengerikan nggak apa-apa. Oh, udah belum juga penelitian Gus. Wajahnya penuh dengan misteri gitu ya, jangan. Ulangi, ngerti ya? Ya, jadi pas antum itu sudah seminar mau akan penelitian bab 1, 2, bab 1 itu adalah intinya pengen apa sih kamu gitu. Bab 2 itu adalah hipotesisnya kayaknya bisa Pak Laravel digunakan untuk IP. Antum cerita teori bahwasanya apa yang nama dari penelitian dulu tuh sudah pernah melakukan ini, oh berarti bisa tuh Pak, tenang, hipotesis saya bisa ini gitu. Metodemu pakai apa? Nanti saya metodologi mau pakai apa? Ini nanti saya wawancara Pak, sampai bisa bikin kayak gini nih gitu. Tapi terus gimana di sana? Ya belum Pak, belum ke sono. Berapa aktor? Udah ditanyain nggak? Di seminar program sudah ditanyain belum? Udah. Di seminar mau penelitian ditanyain berapa aktor di sekolah itu? Belum, tapi aku bilang, tapi secara teori Pak, di teori itu sudah muncul yang namanya apa tadi, misalnya contoh antum penggunaan apa tadi, pakai apa antum website untuk mengetahui tentang ini. Wah, antum cerita di secara teori. Tidak, saya belum ke sana Pak, tapi biasanya ada 3 aktor gitu loh. Antum bisa menjelaskan gambaran. Ngerti nggak? Tadi kan contohnya kalau bisa tahu 1 aktor dari mana? Ya gambaran Pak, jangan antum saya sudah melakukan penelitian, loh buat apa kamu seminar? Ngerti ya? Contoh misalnya kamu mau bikin aplikasi apa? Tentang apa? Rebonding rambut. Ini tentang ini Pak, buat kasih penyakit apa sih? Daun tanaman cabai. Oke. Tentu saja kan itu harusnya belum pernah kan, tapi yang semacam itu ada kan.
Nah, itu masuk di bab yang semacam itu ada di mana? Yang misalnya sudah ada penggunaan kayak gitu untuk tanaman tomat, misalnya antum penggunaan untuk tanaman cabai, antum cerita penelitian tentang tanaman tomat di mana? Bab berapa? Bab 1. Di mana bab 1? Hah? Bab berapa? Bab 2. Kan tinjauan pustaka. Kamu ngomong bahwasanya ya, secara kan untuk hipotesis kan, bahwasanya program untuk cabai bisa Pak, wong tomat aja bisa. Bilangnya gitu loh. Nah, tomat di mana? Ini bab 2, Pak, gitu. Udah ngerti belum? Itu harus kuat ya. Harus kuat. Yang kayak saya tuh apa namanya, penelitian masih bingung gitu. Wah, kalau IPB itu nggak dijelasin kayak gini, cuy. Nanti ya, IPB mah udah biarin suruh baca sendiri. Ya saya si buah halakoh nggak sempat ngaji terus ngisi nggak sempat gitu. Akhirnya bingung nih maksudnya apa sih? Untung saya tebak-tebak berani ya bisa. Ya, setelah saya ngajar, oh maksudnya dulu kayak gini toh gitu. Ngerti nggak? Paham saya sini? Ada lagi? Udah ngerti ya? Jadi sekali lagi itu pada saat antum seminar tuh suasananya bab 1. Kenapa saya harus melakukan penelitian? Arahnya kemana? Gitu. Terus bab 2, saya cerita tadi ya, sudah terjadi ini Pak, sudah nilai level, sudah pernah ini, sudah tentang pendidikan, tentang ini, misalnya tentang percabean, tentang tanaman tuh bosan ini, Laravel bisa digunakan. Ini cerita teori. Sehingga apa? Terakhir hipotesismu bahasanya Pak, ini bisa Pak untuk mengetahui tanaman cabai. Oke. Sekarang gimana kamu bisa mengetahui sistem itu? Nanti tenang Pak, nanti saya wawancara, nanti hasilnya akan kayak use case. Oke, berarti gimana kalau menu di ini gimana? Untuk ceritakan kan ada tuh ya program pembuatan program apa tuh yang tahu ini guru ini dosen apa? Dosen informatika di sini. Kalau saya mah nggak ngerti. Saya jelasin di sini menyesatkan. Ya kan? Saya kan menjelaskan tentang bagaimana metode antum untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Oke ya. Terus itu bakal diterima nggak? Tenang Pak, nanti saya akan bikin kuesionernya tentang ini. Oh gitu ya, meyakinkan banget. Udah ada penelitian dah, gitu berarti udah. Itu namanya seminar penelitian sudah lulus. Antum kemudian melakukan penelitian langkah-langkah sesuai dengan ini sudah ada. Ini kan makanya di seminar penelitian harus ada yang namanya timeline. Saya ke sekolah, kapan, berapa lama, ketemu siapa saja itu, kenapa dia, tapi ya, terus saya setelah wawancara sudah kesini, kapan, setelah itu udah kelihatan, sudah ngerti, sampai penulisan, sidang, macam-macam. Oke, ada lagi. Dah ada paralinter. Sekarang bab 2. Itu sudah outline bab 1 udah belum? Udah toh? Nanti dirapikan bentuk outline. Tadi kemana? Kosong nggak? Lab. Berarti minggu depan coba ini lab segini banyak cukup nggak? Ada yang di bawah paling. Ada yang boleh. Terus gimana dong? Hah? Ada 3 sama aja lah. Banyakan bawah. B3. Atau di sini gitu muter. Boleh. Biar saya bisa lihat langsung gitu. Bisa. Hah? Coba bikin 2 ini aja. 2 Letter U. letter U tapi 2 baris. Kalau awat kan cukup ya. Ya wes itu. Sebelumnya siapa? Dosennya. Semua bareng-bareng. Manajemen kosong. Antum sudah belajar statistik belum? Manajemen. Dah. SPSS? Belum. Belum.
Kasian banget. SPSS belum. Ada tapi pelajarannya ada. Ya, apa? Nanti pengennya gini ya, antum nanti saya SPSS kan kalau nggak salah Pak Rustama ya. Pak Rustama tuh pinter ya, dia kan lulusan UI ya, UI dan SE ya. Dia SE berarti kan memang ininya di kayak gitu. Antum minta SPSS-nya nggak usah yang macem-macem deh gitu, langsung yang suka antum bikin pakai gitu. Misalnya hubungan kayak gini, apa gini, ya. Yang lain-lain yang namanya komparatif nggak usah, karena mayoritas antum apa? Komparatif tuh. Ini ya tentang hubungan sebab akibat gitu. Ya. Terus apa? Validitas, reliabilitas gitu aja. Oke. Belajar. Masih ada waktu kita belajar. Sampel udah belum? Pak. Belum. SPSS. Hubungannya. Populasi Belum. udah. Belum. Populasi. Ya, sampel dulu ya. Teknik pengambilan sampel ini bermanfaat untuk ini ya, untuk manajemen maupun informatika. Kalau di informatika tempat yang lain nggak diajarin kayak gini ya. Teknik pengambilan sampel. Sampel itu contoh sebetulnya ya. Kalau keseluruhan berarti namanya populasi. Jadi populasi itu adalah keseluruhan objek penelitian. Keseluruhan objek penelitian. Kalau antum pengen meneliti misalnya ini ya, bagaimana penerimaan anak muda di Bogor terhadap Le Mineral ini, berarti keseluruhanmu adalah populasinya adalah anak muda di Bogor. Bagaimana penerimaan para pendaftar terhadap program penerimaan mahasiswa baru, berarti semua calon mahasiswa baru El Rama. Udah ngerti ya? Itu namanya apa? Populasi. Bagaimana apakah manajer itu menerima programmu, berarti populasimu apa? Semua. Seluruh manajer. Bagaimana user itu menerima program aplikasi e-bisnismu, berarti apa? Semua user. Udah ngerti ya? Itu adalah populasi. Itu populasi, siapa yang bingung? Awak nggak ada? Nah, populasi ya. Sekarang sampel itu adalah contoh. Kalau diistilahkan dengan panjang adalah sampel adalah bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian. Jadi bagian dari populasi yang dipelajari oleh penelitian yang kemudian hasilnya dianggap mewakili atau menjadi gambaran dari populasi. Tapi bukan populasi itu sendiri. Contoh misalnya, saya meneliti apakah kucing itu mau makan ini ya, akar daun bayam gitu ya.
Kan kucing suka makan akar-akaran kan, untuk bisa menstabilkan pencernaan dia. Berarti populasinya apa? Semua kucing di seluruh dunia. Ngerti? Tentu saja kamu nggak bisa dong, ya kan, mencobakan ke seluruh kucing. Iya. Maka antum bikin sampel. Sampelnya berapa terserah, nanti penelitian 30, 50. Nanti pelajaran itu ada di statistik. Ngerti nggak? Mau mewakili berapa gitu ya. Gitu. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi disebut dengan parameter. Populasinya kucing, parameternya adalah dia nerima nggak dikasih makan akar tadi. Nah, itu parameternya, itu kan parameternya banyak dari populasi dari bulunya, dia mau minum, mau makan, mau ini, mau itu, mau berak, mau jalan gitu kan. Yang antum amati adalah parameternya adalah mau nggak dia makan akar. Sudah ngerti? Udah ngerti belum, Mat? Saya tanya nih, penelitianmu tentang apa nih? Belakangnya itu tuh siapa paling? Oh, untuk siapa? Pul. Kok ya Pul ini ya? Pul bukan siapa tuh? Ini angkatan kemarin ya? Masa sih? Angkatan kemarin. Gak pernah ada ini ya? Ya wes dah. Penelitianmu tentang apa? Judulnya? Kok lama? Sistem pendukung keputusan pemilihan most valuable player atau MVP pada turnamen di Asia Cup. Itu apa tuh? Turnamen itu apa? Nah, itu kompetisi Ya di mana? di suatu akademik di Asia Cup namanya. Ya. Oke. Kamu kan nanti mau UAT tuh. Sistemmu apa berarti? SPK apa? SPK. SPK-nya sama ini diterima nggak gitu? Kamu mau nanya ke siapa populasinya? Populasinya ke ini akademiknya paling. Ya, udah ngerti ya? Bagian apa kira-kira? Dia nanti apa? Ada ini penggunanya kan? Ada. Aktornya berapa? Belum tahu. Kira-kira Perkiraan yang sudah ada, program yang sudah ada misalnya 2 paling. 2 kan? Ya. Ya. Berarti antum harus mempunyai, bisa dianggap 2 populasi atau 1 populasi bisa yang dimake itu. Coba tadi populasimu apa, Gus? Pegawai. Pegawai. Oke. Berapa orang? Berapa pegawainya? Bukan ya, ini apa namanya, semutnya di situ berapa orang? Katanya pegawai. Rasanya naik berapa orang? Ya pegawainya berapa orang? Di sana Kira-kira pegawainya sekitar 100 lebih tadi. 100. Ngerti ya? Jadi saya tanya, nggak harus banyak populasi itu. Kalau tadi mungkin berapa? Mungkin 5 orang gitu ya, staff-staffnya gitu. Kalau ini kan si pegawainya 100. Itu populasi. Parameternya apa yang diketahui, pengen diketahui? Produktivitas, Terus disiplin kerja, sama insentif. ya, berarti kalau dia parameternya bukan insentif dong. Yang ada pada dirinya apa? Produktivitas kerja. Iya. Udah ngerti? Udah ngerti kan, kayak gitu udah jawab, berarti udah bener, berarti udah. Coba saya pengen tanya nih Ahwat nih. Saya pengen tanya Ahwat di sini itu pengen apa namanya?
seneng le mineral nggak sih? Saya mau penelitian nih, awat di sebelah sini loh. Pengen seneng nggak le mineral ya? Lo kan menjawab seneng, belum. Contoh kok terus seneng. Bilang aja minum ini, bisa minum aja kalau berani ya. Sekarang saya tanya, ya yang pojok tuh, berarti populasinya apa penelitian saya? Hah? Mahasiswa Ahwat? Kan sini berarti. Berarti apa? Mahasiswa Ahwat tuh banyak kan sampai UIK sekarang yang Ahwat tuh ada tuh. Ya, PSL 16, Ahwat kayak gitu. Ya mengerucut. Berarti ya. Terus saya suruh maju 5 orang. Ini namanya apa? Sampel. Terus parameternya apa? Tingkat. Tadi. Loh, parameternya ya dari parameter dari populasi benar. Apa? Parameternya apa? Yang saya akan kumpulkan itu. Suka atau Apa? enggak. Iya, respon dia terhadap suka tidaknya le mineral. Bukan saya suruh udunan, bukan suruh uangnya, bukan saya suruh lihat dompet isinya, paling juga nggak ada kan? Itu mah nggak usah sampel juga udah tahu ya mahasiswa. Udah ngerti parameter ya. Nah sekarang teknik pengambilan sampel yang penting bagi antum yang pertama gini. Teknik pengambilan sampel itu ada yang namanya random sampling, yang disebut dengan acak. Random kan acak kan ya. Acak. Ada yang tidak acak. Ada yang acak, ada yang tidak acak. Contoh misalnya 20 anak, terus kayaknya kondisinya sama, berarti saya acak aja deh. 5 orang terserah. Intinya acak kayak gitu. Kalau tidak acak berarti apa? Saya kayaknya harus mewakili orang-orang tertentu nih. Nah itu namanya mewakili yang memang apa? Tidak boleh acak. Nah nanti antum intinya yang paling penting itu adalah nih, sampel acak yang sederhana itu campur. Yang lebih sering antum pakai untuk informatika adalah sampel acak sederhana. Yang nomor 1 bisa, kalau misalnya antum acak benar-benar acak. Misalnya saya pengen bikin ini Pak, bikin bikin program yang dimana saya tanya ke mahasiswa. Ngerti ya? Tetapi dalam hal ini kalau saya pengen yang namanya saya penerimaan pada pelajar. Pelajar kan ada SD, SMP, SMA. Kalau antum ternyata sampelnya tuh SMA semua, itu tidak mewakili pelajar. Maka saya lebih baik melakukan sampel acak berstrata. Oh, yang penting. Ada SD, saya acak di situ 5 misalnya. SMP saya acak nilai 5. Tapi ada wakil dari SD, SMP, SMA. Supaya saya bilang apa? Ini adalah mewakili pelajar. Contoh misalnya juga, saya kalau bilang anak El Rahma PSL 16, jangan sampai sampel saya itu hanya Ikhwan. Maka kalau saya pastikan bahwasanya Ikhwan dan Akhwat itu terwakili, maka saya bisa membuat sampel apa? Berstrata, laki berapa, perempuan berapa. Udah ngerti? Tapi kalau saya acak sederhana ya nggak apa-apa, acak aja nggak apa-apa. Misalnya nggak ada beda antara laki dan perempuan itu. Nah, pakai acak sederhana atau acak berstrata itu tergantung dari statusmu terbedakan nggak nih. Kalau yang namanya antum bikin program antara pengguna dan antara manajer itu berbeda, maka lebih baik berstrata atau tidak? Berstrata, sehingga antum bisa bilang ini 80% itu kok manajernya nggak ditanya. Nah, gitu. Berarti kan apa? Harusnya berstrata kamu supaya manajer itu tetap juga tertanya gitu.
Karena kalau sampel acak, antum nggak peduli mau manajer, mau user, mau anak-anak pegawai atau staff. Tetapi kalau misalnya programmu memang tidak membedakan manajer, ya kan? Statusnya adalah aktornya cuma satu, ya udah acak aja, aktornya cuma satu. Sudah ngerti sampai sini? Ya. Nanti insya Allah kita akan pelajari minggu depan, khusus mempelajari tentang ini sambil antum sudah mulai menyusun, ditulis bab 2. Tugasnya bikin outline bab 2. Berarti apa? Tinjauan pustaka ya. Bab itu dibagi berdasarkan tujuanmu, tujuan penelitian kan. Contoh misalnya antum tadi, kalau Agus misalnya di sini ya, bikin 5 tujuan ya, maka tinjauan pustakanya pertama, bab pertamanya terserah kalimatnya, pokoknya tentang X1. Misalnya insentif itu apa? Antum harus kerucut terbalik ya kan? Ya. Jangan dibawa insentif adalah bla bla bla, udah 2 baris sudah selesai, kamu langsung nganggur. Insentif itu apa? Kerucut atasnya, ngerti ya? Perusahaan ke atau dunia industri, ya ini dibikin tuh. Intinya yang namanya dosen tuh ngerti bahwasanya di bab 2 itu ada, kalau antum 5 ya 5 bab utama tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya secara teori itu hubungan ini tuh apa? Antum cari. Sama juga anak-anak informatika. Informatika misalnya contohnya antum apa? Tadi apa tadi? Coba antum tadi apa? Udah ada belum judulnya? Rancangan deep learning untuk klasifikasi penyakit daun tanaman cabai. Ya. Berarti harus apa? Harus itu tentang apa gitu. Ngerti nggak? Apa berarti itu apa? SPK itu apa? Machine learning. Ya, mesin learning ya. Dari mesin learning itu diutamakan. Terus di situ tentang hal-hal penggunaan mesin learning ke arah pertanian. Terus ketiganya tentang penelitian-penelitian tentang itu. Pokoknya sesuai dengan jumlah apa? Variabel di situ dijelaskan secara teori semua. Ya. Oke. Itu bab 3, bab 2. Outline-nya sudah jadi antum minggu depan kita akan belajarnya teorinya tentang sampel, pengambilan sampel, dan apa namanya, yang kedua saya juga sudah pengen antum saya lihat ini ya, outline dari bab 1 sampai bab 2. Saya pengennya bab minggu depannya lagi bab 3 ya. Nanti saya ada yang saya tanya ke Pak ini ya, Pak Hendro, sebulan lagi sudah harus ada minimal 3 orang yang ini ya Siap seminar. Dan seminarnya harus dihadiri oleh semua biar tahu kesalahannya apa. Itu ya, jadi kalau jelek langsung dan nanti saya tanya Pak Indro siapa yang paling bisa lah di antara. Jangan terus saya bilang paling bisa langsung berlagak model bodoh langsung ya, semua model bodoh biar nggak ditunjuk. Kalau bisa ada ya satu orang dari apa namanya manajemen, 2 orang atau 3 orang dari informatika. Tuh. Siap-siap ya nanti Pernah coba tadi. Apa-apa buat lucu-lucuan. Buat lucu-lucuan. Sadis banget ya. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat dari kuliah kita kali ini. Dan antum sekali lagi ya, zaman antum saya bilang, zaman antum adalah zaman ini ya, sudah tidak lagi yang namanya S1 tuh ini ya sesuatu yang istimewa, udah banyak yang S1. Makanya antum harus
dari sekarang sudah mulai bercita-cita profesimu apa saja, antum apa kuliah lagi untuk lanjut di S2 ya. Kalau pesan saya itu antum ingat-ingat, insya Allah nanti di zaman antum akan menjadi orang istimewa. Karena sekarang ini banyak orang itu malas untuk belajar. Generasi antum itu malas untuk belajar ya. Kita sekarang untuk menggait ini ya mahasiswa baru itu susah sekali ya, dan semua perguruan tinggi kayak gitu ya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ini ya jatah KIP itu sekarang tahun sekarang itu Tikom El Rama dapat jatahnya banyak ya kan. Makanya antum kalau punya adik, punya saudara segera didaftarkan ya. Selama antum punya akun KIP ya, nanti bisa kuliah di El Rama karena kita dapat jatahnya lebih di atas 50 gitu ya untuk tahun ya. Ya beruntung aja kelasmu ya, kamu jangan dulu tahu gitu sekarang ya, daftar lagi boleh. Capek lagi. Baik, itu saja kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya minumnya.